Dan di sini guys ada informasi laporan. Katanya ya, rumah si anak RP sampah itu di Jalan Kresek. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang grup Telegram, di mana grup ini menjadi viral di kalangan para K-popers. Apa yang buatnya menjadi viral? Wait, tahan dulu dong ya. Jangan pengen tahu langsung nih, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Nah, singgung grup Telegram yang aku maksudkan sini namanya adalah Developer Anti RP. Jadi, Developer Anti RP ini merupakan sebuah grup yang mana tujuan dari grup ini tidak lain, yaitu untuk menghina anak RP dan juga anak K-popers. Dan untuk deskripsi grup, aku langsung bacain aja ya. Ini deskripsinya parah banget. Yang pertama, anak RP itu alay, anak RP itu burik, anak RP suka ngamen gak jelas. Lalu, untuk K-popers, anak sensor kata-katanya gak pantas, K-popers penjilat plastik, dan K-popers fanatik. Di bawahnya lagi, K-popers sensor, K-pop merusak lingkungan. Oke, jadi kalian udah lihat bagaimana deskripsi dari grup tersebut. Itu emang parah banget nih guys. Dan ada hal yang lebih unik lagi, kalian perhatikan. Di sini untuk pelanggan atau subscriber itu baru 9.767 kan ya. Ini berdasarkan laporan dari salah satu followers aku. Tapi setelah aku cek lagi, subscribernya itu udah naik loh guys. Sekarang itu hampir 20.000 dan baru 16 ribuan subscribernya. Dan aku rasa sekarang udah naik lagi sih subscribernya. Jadi kemarin banyak sekali dari K-popers yang udah ngelapor ke aku bahwa grup ini kayak merasakan banget. Itu udah banyak banget dan akhirnya aku bahas di video kali ini. Tujuannya lain adalah untuk meminta bantuan dari kalian semua untuk yuk kita bantu nge-report akun tersebut gitu. Kenapa harus di-report? Karena gini guys, akun itu kayak emang bener-bener parah banget sih ya. Dalam beberapa postingannya ada hal yang ia tekankan, tapi di sini aku tidak akan menampilkan gambar-gambar yang begitu jelas karena ini juga berdasarkan permintaan dari para penggemar. Ada beberapa gambar yang tidak akan aku tampilkan karena gambar tersebut juga sangat sensitif banget. Yang pertama adalah di mana dia itu mengedit foto-foto dari grup-grup yang lain itu terlihat seperti kayak gay gitu loh guys. Dan ada beberapa juga di antara momen boy group misalnya kayak BTS, NCT dan juga beberapa boy group lainnya itu dibuat kayak mereka ini benar-benar terlihat seperti kaum LGBT. Udah jelas. Dan salah satunya adalah of course yang paling parah itu adalah BTS. Banyak sekali gambar-gambar yang udah mereka edit dan aku juga nggak bisa menampilkan gambar tersebut karena para penggemar juga tidak mau melihat hal itu lagi. Intinya gitu deh guys. Mereka itu kayak ngebuat para member BTS ini kayak ya begitu. Fotonya juga nggak bisa ditampilin ya karena requestan dari kalian juga sih. Selain itu juga untuk member NCT lumayan loh guys. Dia di sini bahkan menyebutkan bahwa Mark NCT itu kayak suka gituin member yang lain. Anjir, sumpah itu sih parah banget. Jadi itu yang ngebuat K-popers di sini menjadi geram. Selain itu dia di sini juga menyebutkan beberapa idol itu kayak melakukan operasi plastik. Misalnya dimulai dari Jaemin, Suga, lalu ada juga si Jui, Twice, Astro, Anu, dan ada juga nih guys Taehyung dari BTS. Contoh gambarnya kayak gini, misalnya kalian dapat perhatikan untuk gambar Taehyung yang BTS, ini kan gambarnya lumayan parah banget ya. Dia ngedit foto Taehyung tuh kayak gimana gitu. Sedangkan Taehyung itu nggak pernah melakukan yang namanya operasi plastik. Taehyung dari dulu itu emang udah tampan gitu. Dari lahir udah tampan gitu. Dan sudah dilihatkan oleh kalian semua bagaimana foto masa kecil dari si Taehyung BTS, bener nggak? Dan selain itu dia juga di sini menyebutkan Jui Twice itu kayak oplas gitu. Dan dia di sini juga ngedit foto Jui kayak gini. Fotonya diedit sangat parah banget. Habis itu juga dari Anu, misalnya ini juga parah. Lalu ada juga Jaemin, NCT, ini parah juga. Lalu ada juga Lucas. Selain itu ada juga Suga. Tapi yang Suga ini lebih parah lagi, jadi aku nggak bisa menampilkan. Karena menurut aku itu akan membuat kalian nanti makin geram dan juga makin geram. Karena editannya juga sudah terlalu parah. Dan tak hanya kepada para idol K-pop saja, tetapi dia di sini juga memberikan kata-kata yang tidak pantas kepada para anak K-popers dan juga anak RP. Dan of course kata-katanya itu tidak akan aku bacakan. Kenapa? Karena ya kata-kata seperti itu memang tidak boleh kita bacakan. Oke? Hargailah mulut kalian yang suci, jangan sampai kalian membacanya ya. Dan aku nggak mau baca hal itu ya. Aku nggak mau merusak kesucian mulut aku. Mantep, kesucian. Dan yang ngebuat para K-popers menjadi geram adalah di sini dia tuh kayak ngebuat beberapa orang atau memfitnah orang-orang tertentu bahwa dia adalah orang di balik hal tersebut.
Contohnya adalah kayak si ini nih guys. Dapat kalian lihat, ini namanya adalah Laura. Jadi dia bilang di sini ada RP alay, pantas aja suka plastik. Ternyata orang susah burik yang diabaikan. DRL Laura. Lalu ada juga yang bilang bahwa yang nulis ini adalah namanya Odeline. Berikutnya di sini ada juga yang bilang bahwa yang nulis hal itu juga Lily. Dan dapat kalian lihat foto dari Lily so beautiful. Jadi guys, tolong dicatat bahwa orang-orang tadi atau si beautiful tadi itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Di sini ada yang ngefitnah mereka dan di sini ada juga yang udah ngebuat klarifikasi ya. Oke, kita bacakan klarifikasinya seperti apa bersama-sama. Nah, buat orang-orang yang masih nge-hate gue, please stop. Gue nggak ada hubungannya sama yang ngehina K-pop dan juga RP. Gue juga korban karena gue juga dipitnah dan diancam sama si haters. Wah, parah banget. Disuruh minta maaf sama si haters padahal nggak tahu salah apa-apa. Dan yang gue tahu yang salah itu dia yang hina banyak orang. Kenapa gue yang harus minta maaf? Dia bilang gini, lu minta maaf sama gue atau foto lu gue sebar ke anak RP sama K-pop biar lu yang diserang dan dijadiin lu pelakunya. Nah, di sana gue nanya, oke, gue turutin, tapi kalau gue udah minta maaf, lu jangan ada urusan lagi ya sama gue. Oke, katanya nggak bakalan. Gue minta maaf walaupun nggak ikhlas juga, dan VN gue yang minta maaf itu disebar sama dia ke channelnya dia yang isinya haters K-pop sama RP. Di sanalah terpajang voice note gue. Gue harap kalian tuh ngerti dan stop buat hate gue lagi. Karena gue nggak ada hubungannya sama dia. Ido gue juga sama, dijelek-jelekin sama dia. Dan nama baik gue juga udah hancur sama dia. Gue harap kalian bisa lihat chattingan gue sama dia yang ada di foto atas. Terima kasih. Dan guys, berikut adalah chatannya dia bersama dengan si pemilik channel. Langsung aja kita bacain ya. Woi, lu punya masalah apa sama gue? Gue pun gak kenal lo. Gue gak tahu lu siapa. Tapi please, gue punya salah apa sama lu? Sampai-sampai lu ambil ide gue dan fitnah gue kalau gue CP-nya lo dan gue diserang. Sekarang lu sebar foto gue. Gue salah apa? Mau lu apa, hah? Gak usah kayak gini lo. Kalau gue punya salah sama lo, gue minta maaf. Tapi jangan kayak gini. Lo tiba-tiba sok kenal sama gue dan ngefitnah gue. Woi Anj, woi setan, woi. Kalau lu temen gue, dulu sebutin nama lu sekarang. Jangan jadi pengecut lo. Bales gue, woi. Heh, udah keterlaluan lu, woi. Maaf, siapa ya? Oh my god, gue yang nanya sama lu siapa musik hidup gue. Oh, kenapa baru dibuka blognya? Takut ya? Iya, lu aja asal blog gue, WK. Malu apa? Hah? Malu apa? Ini foto udah digibahin sama anak RP. Gue udah bilang ya, sorry, udah pada tahu kalau gue nggak ada hubungannya sama lo. Shulish, Anj, haha, lo sok kenal banget. Coba lo VN. Oh ya, gue ini bukan war sama RP doang, jadi masih banyak kece nge-hate gue dan gue bikin lu pelakunya. Lah, kenapa gue? Ya karena lu karena apa? Gue jawab. Sekarang lu minta maaf sama gue pakai voice note atau foto profile lo gue jadiin apa? Gue salah apa sama lu harus minta maaf? Harusnya lu bang salah nggak salah ya minta maaf lah. Kan sama manusia harus saling memaafkan. Iya, lu harus minta maaf pakai voice note ya. Lu yang duluan, lu yang salah. Yakin nih nggak mau? Gue masih baik nih. Untung lu cakep. Tapi lu jangan ada urusan lagi ya sama gue kalau gue minta maaf. Iya, nggak kayak lu dah jelek akhlak lagi. Komplit amat hidup lo. Sekarang pakai voice note minimal 2 menit ya. Loh, nantangin 2 menit ya minimal. Klarifikasi minta maaf. WK. Gila kali, gue ngomong apaan anjir sampai 2 menit. Bahkan gue nggak tahu salah gue apa. Apa aja dah basa-basi dulu. Kayak gue tahu lu makin licik. Iya, itu emang ciri khas gue. Kalau misal nih, gue pakai foto profile lo sehari udah disebar kemana-mana, mau lo? Gue mau minta maaf, tapi lo nggak bakalan nurutin kata-kata gue. Gue aja diserang dalam sehari 23.000. Ayo minta maaf. Iya, setelah lo minta maaf, nggak gue ganggu lagi. Jadi guys, udah lihat bagaimana isi percakapannya, lumayan bikin emosi juga ya guys. Dan orang yang terfitnah ini telah membuat klarifikasi lagi. Coba kita baca bersama-sama guys, klarifikasinya seperti apa. Kalian tahu nggak seberapa takut dan sakit yang kalian bully? Kalau yang kalian bully itu benar yang salah, nggak apa-apa nih. Kalau ternyata yang kalian bully itu bukan dia pelakunya, kalian bisa ngerasain perasaannya setakut dan sesakit apa perasaan dia yang kalian bully. Please cari tahu kebenarannya sebelum menghujat ya. Dan pada akhirnya kalian salah orang, apa kalian hanya cukup minta maaf? Tapi apa jadinya dengan yang kalian bully? Walaupun dia sudah memaafkan, tapi perasaan takut dan sakit masih ada.
Apalagi posisi saya jauh dengan orang tua. Kepada siapa saya harus bercerita dan mengatasi masalah ini? Yang bisa saya lakukan sekarang membalas semua DM dan hate kalian dengan badan bergemetar dan menangis. Bahkan dari pagi saya tidak bisa berhenti mengetik untuk menjelaskan kebenarannya. Tetap saja masih ada orang yang gak percaya dan menganggap ini hanya drama. Walaupun saya udah berbicara sejujur-jujurnya. Ya, kalau kita lihat ngenes juga sih ya guys, orang ini telah dipitnah juga dan dia mendapatkan banyak sekali hate comment. Kalau kalian sendiri bagaimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan sini guys ada informasi laporan, katanya ya, rumah si anak RP Sampah itu di Jalan Kresek Raya, Jakarta Barat. Dan nama roleplaynya adalah Aldian. Dan sekali lagi hati-hati, muka roleplay kalian jadi sasaran dia untuk berlindung. Semuanya tolong berhenti komen, cukup repost sebanyak mungkin. Gini deh, menurut beberapa sumber yang aku baca di Google, kalau kita nge-repost sebuah channel tapi channel tersebut tetap rame di subscribe dan di komen, channelnya nggak bakal bisa hilang karena sistem Telegramnya sendiri bingung. Channel ini di-report tapi tetap rame komen, hingga pada akhirnya akunnya nggak dikonfirmasi untuk dihapus. Jadi gitu nih guys, kalau kalian mau nge-report channelnya ya udah langsung report. Jangan kalian itu komen dan juga bakal subscribe. Bukannya channelnya malah hilang, tapi malah naik juga nih subscribe-nya. Itu gimana sih ceritanya? Oh, piye, what happen? Banyak yang hate channelnya tapi kok subscribernya udah belasan ribu, hampir mau 20 ribu loh itu. Jadi grup Telegram ini menambah catatan panjang beberapa haters dari K-pop yang mencoba untuk menjatuhkan K-pop sendiri. Sebelumnya ini tuh tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi beberapa belahan dunia juga melakukan hal yang serupa. Contohnya seperti kasus American Guy, yang mana American Guy ini juga ngajakin orang-orang yuk kita hate Twice gitu. Yuk kita hate JYP, yuk kita hate anak JYP, kita berikan komentar yang buruk tentang dia, kita ngebuat pindah tentang dia dan sebagainya. Jadi hal itulah yang ngebuat nama Twice dan juga JYP beberapa belakangan terakhir itu kayak jelek gitu loh guys di mata publik, karena mereka di sini menyerang JYP dan juga menyerang Twice dengan menggunakan fitnah-fitnah yang kejam. Jadi hal ini sebenarnya tidak dapat kita anggap sepele. Kenapa? Karena untuk khususnya Telegram ini itu kayak memberikan edukasi yang buruk kepada orang-orang. Karena kalau kita baca kata-katanya itu emang buruk banget. Nanti orang-orang yang nge-subscribe channel itu bisa-bisa tertular. Dan selain itu ini juga dapat membuat pandangan orang terhadap K-pop itu menjadi buruk. Kenapa buruk? Misalnya nih kayak BTS. BTS kan digambarkan di sana kayak gay banget. Serius, ada kok fotonya banyak banget. Dia pamer di sana, ada juga yang diedit. Gimana nih kalau ada orang yang percaya itu fotonya bener? Nanti nama BTS makin jelek, bener nggak? Selain itu ada juga nih tentang NCT, yang mana seperti yang aku bahas tadi, Mark di sana dibilang bahwa Mark ini kayak sering gituin member yang lain. Ngerti nggak? Ini apa? Ya ngerti lah ya, nggak usah aku jelasin lagi gitu kan ya. Kayak gitu deh. Jadi hal ini sebenarnya buruk banget. Ini juga dapat membuat mindset orang lain terhadap K-pop itu jadi buruk. Aku juga nggak tahu kenapa belakangan terakhir ini itu banyak sekali yang hate K-pop. Mulai dari YouTuber ini, YouTuber itu, ngebuat diss track juga tentang K-pop. I don't know. Tapi berdasarkan pengamatan dari aku di sini dapat menyimpulkan kenapa banyak sekali yang menyerang K-pop di masa yang sekarang ini. Yang pertama adalah sekarang K-pop itu kan emang lagi top banget, trending banget di mana-mana. K-pop ini pasti menjadi number one, bener nggak? Apa-apa yang terjadi dengan K-pop itu pasti menjadi trending dan juga trending. Inilah yang membuat banyak sekali dari orang-orang kalau terjadi permasalahan misalnya ya, mereka ini kayak minta tolong gitu loh sama K-popers, yuk bantu kita dong, ini kita up bersama-sama gitu loh. Karena kekuatan dari fandom K-pop itu emang besar banget. Mereka itu dapat membuat semua hal yang impossible untuk trending itu pasti menjadi trending lagi dan juga viral. Bener nggak guys? Yang kedua adalah dikarenakan tingkah laku dari para K-popers. Yang mana sebagian dari K-popers yang mungkin dilihat oleh orang lain itu kayak apa sih ini kayak lebay banget gitu loh. Jadi hal itu yang ngebuat dia kita julitin aja ini, kita hate aja mereka. K-popers emang lebay-lebay ya. Lihat aja contohnya kayak gitu, alay banget tuh anak. Makanya itu yang ngebuat mereka di sini kayak nge-hate K-pop gitu. Padahal sejatinya bukan K-popnya yang lebay, bukan, tapi adalah pribadinya sendiri. Karena setiap orang itu berbeda-beda dan setiap orang itu juga memiliki masa pubertas gitu. Di saat mereka memiliki masa pubertas atau masih di umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, itu masih wajar kalau mereka alay. Karena begitulah jiwa mereka. Nggak apa-apa kalau kalian alay di umur itu, nggak apa-apa. Karena memang begitulah yang namanya proses untuk berkembang dan juga berkembang. Nanti kalau kalian udah dewasa, kalian juga akan sadar kok, oh gini loh aku dulu. Soalnya aku juga sama, pernah di posisi yang sama seperti kalian. Aku juga pernah alay dan sebagainya. Tapi itu merupakan proses perkembangan gitu. Kita itu tidak bisa menjadi dewasa secara instan. Itu butuh proses untuk menjadi seorang yang dewasa. Oke? Dan yang ketiga adalah dikenakan dendam.
Dendamnya ini biasanya kepada satu orang atau dua orang, yang mana orang ini ternyata adalah K-popers gitu. Jadi dia di sini kayak mencoba gitu loh, ngebalas dendam. Salah satunya adalah membuat nama K-pop menjadi buruk dan membuat orang-orang juga berpikiran sama atau mengubah mindset orang lain supaya mindsetnya ini atau cara berpikirnya mengenai K-pop itu sama. Nah, kalau kalian sendiri sebagai netizen atau K-popers yang budiman dan sangat cerdas banget, bagaimana nih pendapat kalian? Kenapa sih akhir-akhir ini itu banyak sekali yang hate K-pop? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke Cinggus, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.